Ya, Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, Ya, anak-anak, seperti biasa, Ustadz tanya kabar dulu. Bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Fatihah. Setelah ini kita lanjut membaca Al-Quran atau tilawah bersama, yaitu surat Al-Insyirah. Silakan kita mulai bersama-sama. Wahid, itnani, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Ahmad Ahsanul Khaliqin, Hadir. Dafa Azri Iskandar, Hadir. Muhammad Hazik Safiq, Hadir. Ainun Fi'liyatun Juanita, Ashifa Anindita, Feli Maulida Putri, Wilda Kerapian. Silakan dirapikan tempat duduknya. Bagi tempat duduk atau meja yang belum lurus, silakan diluruskan. Minggu lalu Ustadz sudah menjelaskan tentang materi. Ada yang tahu materi apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu? Oh ya, silakan Sania. Surat Al-Imran ayat 190 menjelaskan tentang kekuasaan dan rahmat Allah kepada manusia. Quran surat Ali Imran ayat 190 menjelaskan tentang kekuasaan dan rahmat Allah kepada manusia. Bagus sekali. Pada hari ini kita akan mempelajari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu sifat pemurah? Apa? Dermawan, suka memberi, suka menolong. Sudah? Ada yang lain? Suka bersedekah. Kemudian menjauhi sifat kikir. Ada yang tahu sifat kikir itu apa? Pelit, medit, tidak suka memberi. Artinya secara tidak langsung dia menahan hartanya untuk diberikan kepada orang lain. Dan ini adalah sifat tercela yang harus kita hindari sebagai seorang muslim, ya. Karena seorang muslim itu harus mempunyai sifat pemurah atau dermawan. Baiklah anak-anak, adapun cakupan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu nanti kita sama pembelajaran, yaitu kita bisa membaca hadis, kemudian mengartikan atau menerjemah, kemudian nanti bisa menghafal, dan tentunya pada akhir adalah kita dapat mengerti isi kandungan dari hadis tersebut, yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Baiklah, setelah ini kita akan langsung membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian yang sudah saya share di grup kemarin. Silakan Ustadz kasih waktu 5 menit untuk mengatur posisi
dengan kelompok masing-masing. Kita akan baca bersama-sama, nanti Ustadz bacakan, silakan diikuti ya. Untuk membaca hadis itu tidak ada tajwidnya, jadi seperti perkataan biasa, karena ketika itu Rasulullah yang mengatakan dengan bahasanya beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala. Qala. Mana qasat sadaqatun min malin. Mana qasat sadaqatun min malin. Wa ma zadallahu abdan bi afwin. Wa ma zadallahu abdan bi afwin. Illa izzan. Illa izzan. Wa ma tawadda'a ahadun lillahi. Wa ma tawadda'a lillahi. Illa rafa'ahu Allahu. Sampai di pertemuan selanjutnya. Ini adalah cara kita agar penguatan dari hafalan yang kita lakukan terhadap teks Al-Quran maupun teks hadis. Dan ini adalah salah satu cara untuk memudahkan kita mengingat dengan kuat atau mengikat otak kita ketika menghafal, sehingga ketika kita menghafal kita juga bisa menulis teksnya dengan baik dan benar. Ini tadi kita sudah membaca bersama-sama, kemudian ini sudah Ustadz potong-potong, karena ini harus empty outline, yaitu garis kosong. Ya, empty outline itu garis kosong. Siapa yang mau maju untuk menulis? Siapa? Hazik, silakan Hazik. Pilih yang mana Hazik? Kayaknya ada yang ini.
Video tersebut menceritakan tentang apa? Silakan untuk kelompok sini. Kira-kira video tadi menceritakan tentang apa sih? Siapa yang? Oh ya, Alam. Video menceritakan tentang sedekah. Siapa yang bersedekah? Ayahnya, ya, ayahnya. Kemudian yang sebelah sini kelompok ini. Kira-kira video tadi menceritakan tentang apa? Kan ini sedekah, ayahnya bersedekah. Sebelah sini. Nah, ternyata anaknya itu tidak tahu kalau ayahnya sudah membangun sebuah rumah belajar untuk anak yatim piatu. Karena dia menyembunyikan dari anaknya, sehingga anaknya merasa suudzon. Karena dia minta motor pun tidak dibelikan, padahal motornya sudah butut. Ya, bagus. Dan kelompok terakhir. Video tersebut menceritakan bahwa anaknya sadar pentingnya bersedekah dengan menjual motornya untuk membantu ayahnya. Nah, akhirnya anaknya menyelidiki sendiri, ternyata ayahnya itu membangun sebuah rumah belajar dengan nama dia, yaitu Rumah Belajar Ahmad. Akhirnya anaknya sadar bahwa rumah belajar itu masih kurang bagus, sehingga dia akhirnya menjual motornya untuk mengecat, kemudian memberikan buku-buku bacaan untuk anak yatim yang ada di rumah belajar tersebut. Sehingga akhirnya mereka satu keluarga adalah orang-orang yang ahli bersedekah. Itu sesuai dengan yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Dengan tugas hari ini, ya, kemudian Ustadz juga akan membagikan materi bacaan yang harus kalian baca dan pelajari. Nanti silakan menyelesaikan tugas yang telah Ustadz berikan sesuai dengan gaya belajar kalian. Jadi ini sudah Ustadz bagi sesuai gaya belajar. Yang pertama visual, auditori, dan yang ketiga kinestetik. Ya, jadi nanti silakan mengerjakan sesuai dengan minat bakat kalian di situ, ya, sesuai dengan gaya belajar. Ya, untuk bacaan. Dan sudah, silakan diperhatikan. Yang pertama Ustadz kasih lembar kerja peserta didik. Ini sama dengan PJBL kemarin. Jadi kalian membuat rencana proyek. Cuma proyeknya ini berupa tadi, ada yang apa tadi? Membuat teks eksplanasi, membuat PowerPoint, atau membuat karikatur, gambar, atau eksperimen dan lain. Silakan ditulis. Ayo, Wil. Syafa, Yoga, Aan, dan saya Syifa. Sifat kikir. Cara menghindari sifat kikir yaitu menunaikan zakat, rajin bersedekah, dan berinfak. Dalil sifat kikir, dalil menjauhi sifat kikir. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya tidak masuk surga, penipu, bakhil, dan si jahat, pengurusan terhadap tanggungan. Hadis riwayat Tirmidzi. Contoh orang sifat kikir yaitu kelompok 2 yang akan mempresentasikan sifat kikir. Sifat kikir, desain rencana proyek, membuat teks eksplanasi. Buat teks eksplanasi. Tahapan proyek dan isi konten, mencari di internet, diskusi bersama teman, menulis hasil presentasi. Silakan dibacakan hasil pekerjaannya. Sifat kikir merupakan Cenderungan atau sikap yang ditandai oleh kedekatan atau ketidakinginan seseorang untuk memberikan atau memberi dengan orang lain. Secara umum, seseorang yang kikir. 1. Masalah atau topik. Sifat pemurah. 2. Desain rencana proyek. Distribusi sedekah mukena. 3. Tahap proyek dan isi konten.
mengumpulkan teman-teman sekelas, mengumpulkan uang, mengumpulkan mukena bekas layak pakai, mendiskusikan jadwal pelaksanaan, berkumpul di madrasah sebelum pelaksanaan, berangkat bersama. Hasil proyeknya ya. Ini dikerjakan setiap individu. Sudah selesai semuanya? Sudah. Silakan dikumpulkan. Mengerjakan evaluasi. Hari ini kita sudah pelajari tentang sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Kira-kira dari materi yang Ustadz berikan hari ini, adakah yang masih belum difahami? Tidak ada? Berarti semuanya sudah paham ya? Bahwa hari ini kita sudah pelajari tentang sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Kemudian selanjutnya, pada pertemuan yang akan datang kita masih tetap di materi yang sama, akan tetapi pada hadis yang berbeda ya. Jadi materinya tetap sama, masih di sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir, akan tetapi untuk hadisnya itu teksnya berbeda atau hadis yang lain ya. Bisa dipahami ya untuk hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, sebelum kita lanjutkan, ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semuanya? Nggak ada yang izin ya? Ya, tidak ada yang izin. Hari ini kita akan merumuskan tentang pelaksanaan aksi dari rencana proyek atau P5RA kita. Yang kemarin atau minggu lalu sudah kita laksanakan di kontekstualisasinya, sudah direncanakan ya kemarin ya, sudah diisi LKPD-nya. Nah, maka hari ini karena memang kegiatan kita sangat banyak sekali, termasuk ada bazar, ada penampilan dan lain sebagainya, maka boleh melaksanakan setelah pulang sekolah. Nanti yang rumahnya dekat bisa menuju ke sekolah untuk melaksanakan aksi ini. Yang pertama langkahnya adalah kita merumuskan kegiatan yang akan kita laksanakan. Yaitu kemarin kita sudah merencanakan untuk membuat kaligrafi dari bahan kertas atau dari bahan limbah sampah yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, nanti anak-anak silakan mencari sampah, kemudian di video, ya, mencari sampah di tempat sampah atau di depan-depan kelas atau di tempat pembuangan akhir sekolah kita. Di sana biasanya terdapat sampah yang banyak bermacam-macam. Nah, silakan nanti cari hanya yang kertas dan bisa dibuat untuk program ini atau proyek ini. Kemudian yang ketiga, setelah itu lakukanlah pemilahan
terhadap sampah yang akan dipakai. Karena tidak semua kertas itu bisa dipakai. Ada yang tebal, ada yang bercampur plastik, ada yang lengket dan lain sebagainya. Nanti itu silakan dipilah. Kira-kira kertas yang mana yang bisa dibuat untuk bubur atau adonan untuk kaligrafi itu. Jadi nanti sekalian silakan pilah sendiri bersama kelompoknya masing-masing. Kemudian peserta didik mengumpulkan sampah. Setelah dipilah dikumpulkan, sampahnya dikumpulkan, dijadikan satu untuk bisa dipakai untuk proyek ini. Ya. Selanjutnya peserta didik bersama kelompok membuat kaligrafi sesuai dengan kesepakatan masing-masing kelompok. Kemarin sudah sepakat untuk membuat kalimat Allah Muhammad, kemudian nama-nama Asmaul Husna. Ya, silakan itu saja sesuai dengan kesepakatan kelompok kalian. Kemudian peserta didik membuat kaligrafi ini dari memakai triplek atau kertas tebal. Silakan nanti disesuaikan dengan kesepakatan kelompoknya. Selanjutnya kalimat yang disepakati sudah ya tadi ya, kalimatnya memakai Allah Muhammad kemudian nama-nama Asmaul Husna. Silakan disetujui atau disepakati bersama kelompok masing-masing. Kemudian yang terakhir, kelompok saling membantu melaksanakan tugas ini. Jadi silakan dibagi tugas, nanti yang mencari sampah siapa, yang memilah siapa, kemudian yang membuat adonan siapa, atau mau dikerjakan bersama-sama biar cepat selesai. Kemudian setelah itu kalau sudah selesai bisa nanti kita pada tahap evaluasi atau refleksi di pertemuan yang akan datang. Ya. Insya Allah itu karena kegiatan kita sangat banyak sekali, silakan setelah ini meneruskan kegiatannya, bazar dan lain sebagainya. Nanti kita akan melaksanakan itu setelah kalian pulang dari sekolah jika tidak apa-apa. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Ya, terima kasih Ustaz ucapkan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, tak ketokno barangnya tok tasnya. Sing apik-apik. Nyari gak ada plastik. Terasa. Malika. Ya, pokoknya kertas ambil. Nanti kan dipilah-pilah. Oh, yang kertas diambil.
Wes, sampun nih. Oke. Boleh. Kurang gede. Enak hapus lah.